Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol saat ini dalam situasi ramai cenderung padat. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat sepanjang 250 meter di belakang traffic light dan selepasnya masih mengalami ketersendatan. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi kondusif lancar. Lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan dalam situasi ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Berikutnya kita bergeser ke kilometer 47.300 Karawang Barat. Lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi ramai lancar, begitu juga untuk lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih ke Pos Lantas Ledeng Bandung, Jawa Barat. Lalu lintas dari Lembang yang akan menuju ke arah Setiabudi saat ini dalam situasi ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini. Antrian kendaraan belakang traffic light sepanjang 50 meter dan selepasnya kembali lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan lalu lintas dari Jalan Sersan Bajuri yang akan menuju ke arah Setiabudi dalam situasi kondusif lancar. Tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Mall Citoaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus kendaraan dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani dalam situasi ramai lancar dan saat ini dominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Dan bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda. Dan juga selalu patuhi rambu lalu lintas dan berhati-hati dalam berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Police Goes to School Satlantas Polres Sukabumi menghadirkan keseruan saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan MPLS bertujuan untuk menjadikan para pelajar sebagai pelopor keselamatan dalam rangka sosialisasi operasi Patuh Lodaya 2025. Kanit Kamsel Satlantas Polres Sukabumi, Ibda Sandi Praja melakukan kegiatan Police Goes to School dengan mengisi materi masa pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa dan siswi di setiap sekolah dimulai tingkat SD, SMP, dan SMA di wilayah Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, kegiatan MPLS tersebut bertujuan untuk menjadikan para pelajar sebagai pelopor keselamatan dalam rangka sosialisasi operasi Patuh Lodaya yang dimulai sejak tanggal 14 Juli hingga 27 Juli 2025 dengan mengusung tema tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas. Kapolres Sukabumi Polda Jabar AKBP Samian melalui Kasat Lantas Polres Sukabumi AKP Arif Saipul harus menjelaskan bahwa program Police Goes to School akan terus dilakukan jajarannya demi mensukseskan gelaran Operasi Patuh Lodaya 2025. Tujuannya demi mencegah terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian pelajar dalam berlalu lintas. Pemirsa, personel Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melakukan kegiatan bakti sosial peduli sesama dalam program Minggu Kasih. Kegiatan ini menyentuh hati anak-anak di Panti Asuhan Sempurna Cinta Kasih, Jalan Karya Bakti nomor 20B, Medan Tembung, serta warga di Jalan Cemara nomor 178 Medan Timur. Dipimpin langsung oleh Danton 3 Kompi 3 Batalion A Pelopor Ibda M. Rajab Harahap. Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh penerima manfaat. Personel Brimob membagikan bingkisan sembako sebagai wujud nyata kepedulian dan kasih sayang. Menurut Danton, tujuan utama dari bakti sosial ini untuk mempererat hubungan antara Brimob Polda Sumut dengan masyarakat, serta menanamkan nilai-nilai empati dan kepedulian sosial.
Sementara pengurus panti mengaku sangat bersyukur dan merasa diperhatikan atas pemberian bantuan ini. Semoga Brimopolda Sumut terus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat yang berhati mulia. Melalui semangat pengabdian tanpa batas, Satuan Brimopolda Sumut terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam tugas pengamanan, tetapi juga sebagai sahabat dan keluarga. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, jajaran Polresta Cirebon menunjukkan komitmennya dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda dengan aktif terlibat dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di berbagai tingkatan, mulai dari SD, SMP hingga SMA sederajat. Kegiatan berlangsung serentak di sejumlah sekolah di wilayah hukum Polresta Cirebon, Kabupaten Cirebon ini bertujuan untuk membekali para siswa baru dengan pemahaman mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pentingnya kesadaran hukum sejak dini. Para personel kepolisian dari berbagai satuan fungsi mulai dari Satuan Binmas, Satuan Lalu Lintas, Satuan Samapta, Satuan Reserse Kriminal hingga Satuan Reserse Narkoba, dan Polsek jajaran diterjunkan langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi yang relevan dengan usia dan jenjang pendidikan siswa. Materi yang disampaikan meliputi berbagai aspek seperti pencegahan kenakalan remaja, bahaya penyalahgunaan narkoba, etika berlalu lintas dan keselamatan jalan, bahaya perundungan atau bullying, dan pencegahannya, serta pentingnya bijak dalam bermedia sosial. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preemptif dan preventif kepolisian dalam menjaga Kamtibmas khususnya di kalangan pelajar. Melalui MPLS ini, Kapolresta Cirebon berharap para siswa baru dapat memahami peran mereka sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab, serta menjauhi segala bentuk perilaku yang melanggar hukum. Di tingkat sekolah dasar, materi disajikan dengan bahasa yang ringan dan interaktif, fokus pada pengenalan rambu lalu lintas sederhana, pentingnya berpamitan kepada orang tua, dan bahaya orang asing. Sementara itu, untuk jenjang SMP, pembahasan diperdalam mengenai bahaya narkoba, etika pergaulan, serta pencegahan kenakalan remaja. Para siswa SMA sederajat mendapat materi yang lebih komprehensif terkait ancaman narkoba, tertib berlalu lintas, hingga bahaya hoaks dan ujaran kebencian. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, 4 pos keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di bawah kendali Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya Raya intensif melakukan sambang kepada masyarakat di wilayah operasi, khususnya Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu 16 Juli ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh Polri dalam membangun kedekatan dan memperkuat rasa nasionalisme di tengah masyarakat yang pernah menjadi basis konflik. Kegiatan sambang ini dilaksanakan secara rutin setiap hari oleh personel yang bertugas di Pos Kamtibmas Tabalu, Masamba, Taman JK, dan Kalora. Langkah ini dijalankan sebagai tindak lanjut arahan langsung dari Komandan Satuan Brimob atau Dansat Brimob Polda Sulawesi Tengah. Sekaligus Kepala Satgas 3 Preventif Kombes Pol Kurniawan Tandirongre yang menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap interaksi dengan warga. Sambang rutin ini digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan antara polisi dengan warga. Kegiatan ini juga menjadi sarana vital untuk memantau kondisi sosial di daerah yang pernah menjadi basis konflik di Kabupaten Poso. Kombes Pol Kurniawan menugaskan personel untuk hadir secara konsisten, mendengarkan aspirasi warga, serta mendeteksi dini potensi gangguan keamanan di wilayah operasi, memastikan respon cepat terhadap setiap ancaman. Upaya sambang ini tidak hanya berhenti pada komunikasi, tetapi juga diikuti dengan penguatan literasi hukum kepada masyarakat. Petugas memberikan pemahaman terkait aturan perundang-undangan yang harus ditaati, sekaligus mengajak warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Warga harus menjadi garda terdepan dalam melawan radikalisme dan intoleransi. Dari Satgas Humas Madagoraya, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.